Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Di tengah pandemi corona kita yang melanda negeri kita beberapa bulan terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari mara bahaya yang seperti itu dan mara bahaya yang lain, anak-anakku sekalian. Oh ya, tempo hari minggu lalu kita sudah Pak Guru sudah memperkenalkan diri di grup, dan beberapa dari kalian juga Pak Guru alhamdulillah sudah lihat biodata perkenalannya di grup. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Kita akan mempelajari bab 1, ada belajar surah At-Tin ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk bab pertama ini tentu saja sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu anak-anakku sekalian tujuan pembelajaran ya. Kenapa kita harus mengetahui tujuan pembelajaran anak-anakku sekalian? Supaya kita dapat mengetahui tujuan kita kemana, apa sih yang harus kita capai. Jadi kalian tahu, oh setelah saya mempelajari bab ini saya harus bisa seperti ini dan seperti ini. Langsung saja tujuan pembelajaran kita yang pertama anak-anakku sekalian, yaitu dapat membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil. Membaca surah At-Tin dengan tartil dalam artian anak-anakku sekalian bukan membaca surah At-Tin dengan cepat ya. Membaca Al-Quran dengan cepat bukan, tapi membaca dengan jelas. Kemudian sesuai dengan tajwid. Jadi yang dinilai bukan dari cepatnya, tapi jelas dan sesuai tajwid tidak. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surah At-Tin. Mungkin insya Allah pada pertemuan selanjutnya Pak Guru akan membahas tentang bagaimana menulis Al-Quran surah At-Tin, dan nanti tugasnya juga kalian nanti ada menulis surah At-Tin. Kemudian menunjukkan hafalan Al-Quran surah At-Tin. Nah, jadi nanti wajib hukumnya bagi kalian anak-anakku sekalian untuk dapat menghafalkan surah At-Tin. Ya, kalau saya lihat di situ tuh ada beberapa orang sudah ya, yang hafal sudah. Mungkin tinggal pemantapan cara membacanya dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sudah bagus. Ya, harapannya Pak Guru seperti itu. Nah, kemudian kita dapat mengetahui makna Al-Quran surah At-Tin dengan benar. Ya, kita bisa paham, bisa mengetahui bahwasanya ini ayat ini maknanya ini, ayat 2 maknanya ini, dan seterusnya. Nah, kemudian mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Tin. Setelah kita mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat bersikap dan berperilaku saling mengingatkan dalam kebaikan. Lanjut, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Tin. Jadi tadi yang sebelumnya itu dapat mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu memiliki sikap saling mengingatkan. Sudah bersikap seperti itu dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, itu yang diharapkan anak-anakku sekalian. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Kita akan membahas sekilas tentang Al-Quran surah At-Tin. Surah At-Tin, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran ada 114 surah. Mulai dari surah pertama itu ada surah Al-Fatihah. Kemudian di akhir itu surah An-Nas. Jadi kalau kalian buka Al-Quran, dibuka Al-Qurannya paling belakang, yang paling terakhir di bawah itu surah An-Nas. Nah, surah At-Tin ini itu surah ke-95. Kalau surah An-Nas tadi surah ke-114 kalau terakhir. Kalau surah Al-Fatihah tadi surah keberapa? Pintar. Yang pertama dong. Iya. Kemudian surah At-Tin ini anak-anakku sekalian terdiri atas 8 ayat. 8 ayat. Kemudian termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu secara umum berdasarkan tempat turunnya surah, itu kan Al-Quran itu tebal anak-anakku sekalian, 114 surah. Coba siapa yang sudah hafal? Oh alhamdulillah, kalau sudah ada sampai 30 juz itu luar biasa.
Jadi dalam Al-Quran berdasarkan tempat turunnya itu Al-Quran dibagi atas dua, anak-anakku sekalian. Ada Al-Quran waktu turunnya itu waktu diturunkan di Mekah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah, waktu beliau masih di Mekah, namanya surah Makiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, biasanya sih surah-surahnya pendek. Contoh misalnya nih surah At-Tin, surah Al-Kafirun, Al-Hilas. Nah, itu kan surah-surah yang pendek tuh. Biasanya surah-surah yang pendek itu diturunkan di kota Mekah. Kalau yang panjang-panjang kayak Al-Baqarah, biasanya nih ciri-cirinya itu surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Kemudian surah At-Tin itu artinya adalah buah tin. Jadi kalau misalnya ditanya sama neneknya atau tetangganya, itu surah At-Tin artinya apa? Kalian jawab, artinya surah At-Tin buah tin, Pak. Ya, buah tin. Diambil dari ayat pertama surah ini. Kalian yang sudah hafal pasti tahu sudah ayat pertama kan? Nah, pasti tahu lah. Anak-anaknya Pak Guru kan pintar-pintar, soleh dan soleha semua kan? Oke, lanjut. Sebelum membaca surah At-Tin, sebelum membaca Al-Quran, anak-anakku sekalian, jangan lupa kita harus membaca ta'awuz. Ta'awuz itu kan dua, ada isti'azah, ada basmalah. Isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita harus baca ta'awuz dulu anak-anakku sekalian ya. Ayo kita baca sama-sama yuk. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anakku sekalian, perhatikan yang sudah tampil di layar. Wattini, wattin. Nah, huruf apabila ada huruf kasroh, huruf hijaiyah kasroh itu bertemu dengan huruf ya sukun, ya mati. Itu dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat, kurang lebih 2 ketukan. Kalau tempo membacanya misalnya sedang A, 2 harokat itu A. Kalau A itu kan 1 A, 2 harokat, 4 harokat A. Tapi kalau kalian baca Al-Quran jangan juga begini terus ya, perkirakan sajalah dalam hatinya ya. Nah, perhatikan kembali, kita kembali ke ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ulang. Wattini wazzaitun. Zai di situ anak-anakku sekalian huruf zai, bukan sa, bukan juga sa, bukan ya, tapi zai. Za. Kayak huruf Z. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Yang terakhir itu tun. Nah, itu bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat bisa panjang ya. Lanjut. Satu kali lagi deh, diulang deh. Kita sama-sama nah ya. Abata wattini wazzaitun. Bagus. Lanjut. Itu artinya demi buah tin dan buah zaitun. Lanjut anak-anakku sekalian, surah kedua. Surah Tin ayat kedua, maksud Pak Guru namanya juga manusia kan? Iya. Ayat kedua, perhatikan to, huruf to di situ watu. Jangan sampai watu. To, watu, ya. Waturi sinin. Sa biasa tuh si. Waturi sinin. Abata, sama-sama. Waturi sinin. Abata. Waturi sinin. Masya Allah, mantap. Lanjut. Ayat ketiga. Ya, masih ada 6 ayat. Apa-apa tinggal sedikit itu. Nah, daripada disuruh menghafal surah Al-Baqarah. Ya. Ayat ketiga. Waha. Perhatikan ha yang kayak begitu bilangnya orang tua itu ha, mata kucing itu dari dada tuh keluar. Ha.
Ya. Wa hadza, za ujung lidah ada di pangkal gigi. Wa hadzal, ya. Wa hadzal baladil amin. Ulang. Wa hadzal baladil amin. Sama-sama nah. Abata. Wa hadzal baladil amin. Lagi. Abata. Wa hadzal baladil amin. Bagus. Oke, lanjut. Ayat keempat. Ayat keempat. Perhatikan layar anak-anakku sekalian, layar yang ada di samping sini nih. Samping sini kan. Ya. Laqad kha. Perhatikan ada huruf dal juga di situ. Apabila ada huruf dal yang sukun atau mati, itu dibaca qalqalah memantul. Laqad. Laqad kha. Ya. Laqad kha. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, bukan takwim, takwim. Ya. Ulang ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulang nak ya. Abata. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mantap. Satu kali lagi. Abata. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Ayat kelima. Perhatikan. Ya. Sa. Ujung lidah sedikit digigit nak ya. Sa. Kayak gitu. Summa. Summa rodad. Huruf dal sukun lagi di situ qalqalah memantul. Thumma radadnahu asfala safilin. Ulang. Thumma radadnahu asfala safilin. Sama-sama. Abata. Thumma radadnahu asfala safilin. Lagi. Abata. Thumma radadnahu asfala safilin. Oke, alhamdulillah. Lanjut ayat ke-6. Perhatikan. Illalladzi. Kembali lagi huruf dza yang ujung lidah di pangkal gigi itu di ujung giginya sini ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati. Ulang. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama nah. Abata. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus ya. Bisa belajar sama neneknya juga anak di rumah ya. Lanjut ayat ke-7. Dua lagi surahnya ya, kalau kalian langsung hafal tadi pas Pak Guru jelaskan ya alhamdulillah luar biasa berarti kalian itu ya. Ayat ke-7 maksud Pak Guru. Fama itu matobi juga dua harokat juga. Fama ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Ulang. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bagus. Ulang nak ya, sama-sama. Abata. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lagi, satu kali lagi. Abata. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bagus, alhamdulillah. Lanjut, ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayat 8. Perhatikan lagi layar, anak-anakku sekalian. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sama-sama. Abata. Alaisallahu biahkamil hakimin. Abata. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Oke, itu tadi cara membacanya anak-anakku sekalian, mulai dari ayat 1 sampai 8. Nah, coba deh kita baca mulai dari awal sekaligus langsung di akhir ya. Nah, kita baca sama-sama. Jangan lupa tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh perhatikan layar boleh juga kalian perhatikan tuh Al-Qur'annya yang lagi dipegang. Abata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan ayat 1. Wattini wazzaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekian anak-anakku sekalian, itu yang bisa Pak Guru jelaskan untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti sesuai dengan instruksi yang Pak Guru sudah sampaikan di grup anak-anakku sekalian. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu datangnya dari pribadi Pak Guru sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.